Administrasi secara sempit adalah suatu kegiatan penyusunan, pencatatan, sebuah data, dan informasi secara teknis yang bertujuan untuk menyediakan berbagai keterangan. Kemudian administrasi secara luas adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok berdasarkan pembagian tugas atau kerja dengan mendayagunakan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian ada juga para ahli yang mengatakan diantaranya adalah Kiyoseri mendefinisikan bahwasannya administrasi merupakan sebuah proses perencanaan, pengendalian, pengorganisasian, dan penggerakan kepada orang-orang yang melaksanakannya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Kemudian ada juga menurut Delancey, administrasi merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan suatu kelompok berkenaan dengan hubungan kerjasama dalam mencapai tujuan tertentu. Dapat disimpulkan bahwasannya administrasi dakwah adalah serangkaian kegiatan kerjasama untuk mencapai tujuan dakwah. Yang pertama itu ada distribusi sumber daya teknis dakwah. Proses ini dimaksudkan agar organisasi dakwah dapat menggunakan sumber daya sebaik mungkin untuk mencapai tujuan dakwahnya. Di antaranya adalah materi dakwah atau disebut dengan madah ad-dakwah, kemudian objek dakwah yang disebut dengan mad'u, kemudian metode dakwah yang disebut dengan thoriqah dakwah, media dakwah yang disebut dengan wasilah dakwah, kemudian tujuan dakwah yang disebut dengan maqasidud dakwah. Dan yang kedua ada karakteristik proses administrasi dakwah. Ciri-ciri proses administrasi dakwah adalah sekumpulan elemen dan campuran tangan untuk mencapai tujuan yang diusulkan, yang tidak hanya bergantung pada administrator, organisasi atau lembaga, tetapi juga pada orang-orang di sekitarnya. Dan yang ketiga ada tahapan proses administrasi dakwah. Yang pertama itu perencanaan. Perencanaan terdiri dari meneliti dan menentukan tujuan dan strategi yang akan digunakan. Kemudian ada organisasi. Dalam tahap organisasi, struktur kerja harus ditetapkan yang memungkinkan perkembangan ekonomi yang signifikan. Kemudian ada juga kontrol. Pengendalian terdiri dari tahap terakhir dari proses administrasi dakwah, di mana hasil yang diperoleh harus diamati dan diukur. Kemudian yang keempat ada pentingnya proses administrasi dakwah. Proses administrasi dakwah sangat penting karena merupakan dasar keberhasilan organisasi ataupun organisasi atau lembaga manapun. Jenis proses ini mengarah langsung pada pencapaian yang diusulkan, menghindari improvisasi dan membuat keputusan yang lebih akurat. Dan yang terakhir ada contoh dari proses administrasi dakwah. Yang pertama itu perencanaan. Tim kerja bertekad untuk menghasilkan 5W1H. Kemudian organisasi. Pelaksanaan didelegasikan ke suatu tim dan pengelompokan. Kemudian yang ketiga itu pengendalian. Para eksekutif menginformasikan kepada para manajer tentang keuntungan dan kerugian dari proses yang dilakukan. Kemudian ada juga prinsip-prinsip administrasi menurut Fayol. Yang pertama itu division of labor ataupun pembagian pekerjaan. Kemudian authority ataupun kewenangan, disiplin, kemudian unity of command ataupun kesatuan komando, kemudian ada juga unity of direction ataupun kesatuan dalam penghargaan, kemudian subordination of individual interest to the common good ataupun kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi, kemudian remuneration ataupun remunerasi, kemudian centralization ataupun sentralisasi, ada juga the hierarchy ataupun hierarki, kemudian ada order tata tertib, equity keadilan, stability of staff atau stabilitas staff, initiative atau inisiatif, express the corp semangat corp.